Kehadiranmu di sini bukanlah kebetulan semata. Setiap detik yang kau lewati, setiap keputusan yang kau ambil, ada makna yang mendalam di baliknya. Pesan ini bukan sekadar kata-kata yang terlontar tanpa arti, tetapi sebuah panggilan dari dalam, sebuah isyarat lembut dari alam semesta dan Tuhan yang mengundangmu untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka, tepat saat kau merasa membutuhkan arah. Pernahkah kau merenung di tengah malam, tatkala sepi menguasai dirimu, berharap ada suara yang memberi petunjuk atau jawaban atas setiap kesulitan yang datang menghampiri? Berapa kali hatimu terasa goyah, dan pikiranmu dipenuhi keraguan? Apakah Tuhan masih mendengarmu? Apakah Dia masih menyertaimu dalam perjalanan hidup yang penuh ujian ini? Namun, percayalah, keraguan yang menyelimuti dirimu bukanlah pertanda Tuhan menjauh, melainkan panggilan agar hatimu lebih dekat dengannya. Dalam setiap kebingungan, terdapat pelajaran yang sedang Dia persiapkan untukmu. Tuhan, dalam kebijaksanaannya, sedang membimbingmu menuju tujuan yang jauh lebih besar dari apa yang kini kau bayangkan. Bayangkan sejenak, segala kesulitan yang kau alami, setiap air mata yang jatuh di malam sunyi, setiap kelelahan yang kau rasakan, akan menjadi kenangan yang akan kau kenang dengan rasa syukur. Suatu hari nanti, kau akan menatap perjalanan hidupmu dengan senyuman, menyadari bahwa semua itu bukanlah halangan, melainkan langkah-langkah yang membawamu lebih dekat dengan tujuan sejati. Di ujung jalan, kau akan berkata pada dirimu sendiri, "Aku telah melewatinya. Aku lebih kuat dari yang aku kira." Hari ini, bukalah hatimu. Pesan ini hadir untuk mengingatkanmu bahwa apa yang kau jalani saat ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari sesuatu yang lebih indah, lebih besar, yang telah direncanakan dengan sempurna oleh Tuhan. Ingatlah, kau tidak pernah dilupakan. Di setiap langkahmu, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Dia tidak hanya hadir dalam momen kemenangan, tetapi juga di tengah proses yang sedang kau jalani. Percayalah, setiap proses yang kau alami bukanlah untuk menghukummu, melainkan untuk menempa dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan penuh kasih. Di tengah segala cobaan, Tuhan sedang membentukmu untuk menjadi jiwa yang lebih baik, lebih tegar, lebih bersyukur. Saudaraku, kamu adalah jiwa yang terpilih. Pesan ini tidak datang untuk memberi jawaban instan, tetapi untuk menanamkan harapan, kekuatan, dan keyakinan dalam hatimu. Perjalanan ini adalah milikmu, dan setiap langkah yang kau ambil penuh dengan makna. Langkah pertama dimulai dengan keyakinan bahwa, meskipun terkadang seakan-akan kau berjalan sendiri, sesungguhnya Tuhan selalu ada bersamamu, menemani setiap langkahmu menuju tujuan yang telah disiapkannya untukmu. Bab 1. Menghadapi masa sulit dengan keyakinan. Hidup seringkali membawa kita ke dalam lorong-lorong gelap yang penuh ketidakpastian, tempat di mana kita merasa kehilangan arah, seolah-olah berjalan sendirian. Kesulitan yang kau hadapi saat ini mungkin terasa begitu besar, begitu berat, hingga kau bertanya-tanya, apakah ini akan selamanya? Apakah aku akan mampu keluar dari semua ini? Namun dengarlah ini dengan hati yang terbuka. Kesulitan ini tidak kekal. Setiap musim yang berat dalam hidupmu hanyalah sementara, dan pada akhirnya, itu akan menjadi kenangan. Mungkin sulit dipercaya saat ini, tetapi suatu hari nanti kau akan melihat kembali perjalanan ini dengan mata yang berbeda. Apa yang hari ini membuatmu menangis, suatu saat akan menjadi cerita indah yang kau ceritakan kepada orang lain dengan senyuman penuh syukur. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Jika saat ini terasa seolah-olah Dia diam, percayalah, itu bukan karena Dia lupa padamu. Justru sebaliknya, Tuhan sedang bekerja dalam sunyi, mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat kau bayangkan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah terburu-buru karena waktunya sempurna. Ketika saatnya tiba, segala sesuatu akan terlihat jelas, dan kau akan memahami mengapa kau harus melalui semua ini. Ada sebuah alasan mengapa kesulitan datang. Ini bukan hukuman,
bukan pula kebetulan. Ini adalah bagian dari proses ilahi yang dirancang untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya kepadanya. Renungkan ini. Sebuah permata tidak menjadi indah tanpa melewati proses pemolesan yang keras. Begitu pula dirimu. Apa yang terasa seperti tekanan yang tak tertahankan saat ini sebenarnya sedang memurnikan hatimu, menyingkirkan keraguan, dan memperkuat imanmu. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang kau panjatkan, semuanya tidak pernah sia-sia. Kesulitan adalah undangan untuk mendekat kepadanya, untuk melepaskan kontrol yang kita pikir kita miliki, dan mempercayakan segalanya kepada Sang Pencipta. Ketika kau merasa lelah karena mencoba segala cara dan tetap merasa gagal, itu adalah momen di mana Tuhan berbisik, "Serahkanlah kepadaku. Biarkan aku bekerja di dalam hidupmu." Saudaraku, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kau hadapi. Dia melihat siapa dirimu di balik semua perjuangan itu. Dia melihat potensi besar yang belum kau sadari. Dia tahu bahwa jalan yang sulit ini sedang menguatkanmu untuk sesuatu yang luar biasa di masa depan. Ketika kau mulai merasa putus asa, ingatlah bahwa Tuhan bukan hanya bersamamu, tetapi memimpinmu. Bersamamu di puncak kemenangan, tetapi juga di lembah terdalam perjuanganmu. Dia sedang memegang tanganmu, meskipun kau mungkin tidak selalu menyadarinya. Dalam setiap kesulitan, Dia sedang menanam benih kekuatan, iman, dan harapan yang akan tumbuh menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Inilah kebenarannya. Kesulitan adalah jalan menuju transformasi. Ketika kau berdiri teguh di tengah badai, kau tidak hanya bertahan, tetapi sedang diubah menjadi pribadi yang lebih selaras dengan tujuan ilahimu. Tuhan sedang mempersiapkanmu, bukan hanya untuk mengatasi tantangan ini, tetapi untuk menerima berkat yang lebih besar. Jadi, jika hari ini hatimu terasa berat, ingatlah ini. Kesulitan ini hanya sementara. Tuhan sedang menulis cerita indah dengan hidupmu, dan setiap babak yang sulit adalah bagian dari alur yang akan membawa kemenangan di akhir. Kau tidak sendirian, kau tidak terlupakan. Kau sedang disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kau impikan. Berpeganglah pada keyakinan itu dan percayalah bahwa masa sulit ini adalah tanda bahwa keajaiban sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Bab 2. Ilusi ketakutan dan pentingnya tindakan. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, ketakutan seringkali datang menghampiri seperti bayangan yang menakutkan, menyelimuti hati dan pikiran kita. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang belum kita pahami atau kita anggap sebagai tantangan besar, ketakutan muncul dan berbisik dalam hati. Kau tidak akan mampu melaluinya. Ini terlalu berat untukmu. Lebih baik mundur saja. Namun, izinkan aku menyampaikan sebuah kebenaran yang akan membebaskan hatimu. Ketakutan seringkali hanyalah ilusi, sebuah gambaran yang kita buat dalam pikiran kita, sesuatu yang tampak lebih besar dan lebih menakutkan daripada kenyataan yang sebenarnya. Ketakutan itu bukanlah kenyataan, melainkan bayangan yang kita ciptakan dari ketidakpastian yang ada di depan kita. Tentu, kita semua pernah merasakan ketakutan ketika dihadapkan pada keputusan besar, perubahan hidup, atau ketidakpastian masa depan. Ketakutan datang dan merasuki hati. Namun, inilah yang perlu kita ingat. Ketakutan tidak akan pernah membimbing kita menuju jalan yang benar. Ketakutan tidak akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Sebaliknya, ketakutan hanya akan menghalangi langkah kita, mengikat kita dalam rasa cemas dan keraguan, sehingga kita berhenti bergerak. Jangan biarkan ketakutan menguasai dan mempengaruhi cara berpikir serta bertindak. Meskipun ketakutan adalah bagian dari hidup, tindakanlah yang akan membebaskan kita. Beranilah melangkah meski rasa takut menyelimuti, karena hanya melalui tindakanlah kita dapat mengatasi bayangan ketakutan dan menemukan kekuatan sejati dalam diri kita. Itu adalah hal yang nyata,
Padahal sesungguhnya, ia hanya bayangan yang terbentuk dalam pikiran kita. Ketika kita berhenti untuk melihat dengan jelas, kita akan menyadari bahwa banyak dari ketakutan kita tidaklah beralasan. Bahkan, ketakutan seringkali hanyalah refleksi dari ketidakpastian kita terhadap masa depan. Kita takut akan apa yang kita tidak tahu, takut akan apa yang belum terjadi, dan takut akan perubahan yang kita anggap menakutkan. Tetapi, saudaraku, inilah yang perlu kita pahami dengan hati yang lapang. Ketakutan tidak dapat menghalangi kita kecuali kita membiarkannya. Ketakutan itu hanya memiliki kekuatan sejauh kita memberinya ruang untuk berkembang dalam pikiran kita. Seperti burung yang terkurung dalam sangkar, ketakutan akan terbang lebih tinggi jika kita terus memberi makan keraguan dalam hati. Namun, ketika kita memilih untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, ketika kita memilih untuk menghadapi ketakutan itu dengan hati yang penuh keyakinan, ketakutan akan kehilangan kekuatannya atas kita. Dan inilah kuncinya, tindakan. Ya, tindakan. Ketakutan seringkali tumbuh subur ketika kita diam, ketika kita ragu, ketika kita membiarkan diri kita terperangkap dalam keraguan dan ketidakpastian. Namun, tindakan, sekecil apapun itu, adalah cahaya yang memecah kegelapan ketakutan. Tindakan itu adalah langkah pertama menuju perubahan. Tindakan itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk berbicara kepada ketakutan dan mengatakan, "Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku." Tindakan tidak selalu berarti langkah besar atau perubahan yang spektakuler. Kadang-kadang, tindakan hanya berupa langkah kecil yang penuh keberanian. Bisa jadi itu adalah keputusan untuk bangun dari tempat tidur setelah malam yang penuh kecemasan. Bisa jadi itu adalah satu langkah menuju tujuan yang terasa terlalu jauh. Bisa juga itu adalah keputusan untuk berbicara kepada seseorang yang sudah lama kita hindari. Tindakan kecil ini, meskipun tampaknya sederhana, adalah kekuatan yang luar biasa untuk mengubah hidup kita. Ketika kita bertindak, kita memberi diri kita kesempatan untuk melihat kenyataan dari dekat. Kita membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, untuk menunjukkan jalan yang sebenarnya, dan untuk mengubah ketakutan menjadi peluang. Setiap tindakan yang kita ambil, meskipun tampak kecil, akan membawa kita lebih dekat pada tujuan ilahi kita. Tindakan itu adalah wujud dari iman kita bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam setiap langkah. Ingatlah, saudaraku, bahwa tindakan yang diambil dengan keyakinan, meskipun sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk selalu melangkah sempurna di setiap kesempatan. Yang Dia harapkan adalah keberanian untuk melangkah, menghadapi ketakutan kita, dan menatap masa depan dengan kepala tegak serta hati penuh harapan. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah langkah menuju kebebasan dari ketakutan yang membelenggu. Jadi, saat ketakutan datang menghampiri, ingatlah bahwa itu hanyalah ilusi yang menunggu untuk dihancurkan oleh tindakan. Ambil langkah pertama, dan biarkan Tuhan menunjukkan jalan. Jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu. Ketika kau memilih untuk bertindak, kau membuka pintu untuk keberanian, harapan, dan perubahan yang luar biasa. Ketakutan akan menghilang, dan yang tersisa adalah kebebasan untuk melangkah lebih jauh ke dalam takdir ilahimu yang sudah disiapkan sejak awal. Bab 3. Perbedaan antara kekuatan dan paksaan. Saudaraku yang penuh cinta, dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita terjebak dalam kebingungan antara dua hal yang sangat berbeda, kekuatan dan paksaan. Banyak dari kita percaya bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar, kita harus berjuang keras, menekan, dan memaksakan kehendak. Namun, izinkan aku membagikan sebuah kebenaran yang akan mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan dan cara kita meraih tujuan. Tuhan tidak bekerja melalui paksaan, melainkan melalui kekuatan. Paksaan adalah usaha yang keras,
seringkali datang dengan perasaan lelah dan putus asa. Ketika kita berusaha dengan segala daya untuk mencapai sesuatu namun terasa seperti segala sesuatunya melawan kita, itulah tanda bahwa kita sedang terjebak dalam paksaan. Paksaan menggambarkan tenaga yang memaksa diri untuk bergerak ke arah tertentu meskipun alam semesta dan hati kita tidak sepenuhnya setuju dengan arah tersebut. Paksaan sering membuat kita merasa terjebak, berjuang melawan arus, dan semakin kita berusaha, semakin lelah dan putus asa rasanya. Berbeda dengan paksaan, kekuatan adalah aliran energi yang tenang dan penuh keyakinan. Kekuatan bukan tentang mengendalikan segala sesuatu di sekitar kita, melainkan menemukan kedamaian dalam diri kita dan membiarkan segala sesuatunya mengalir secara alami. Kekuatan datang dari kesadaran bahwa kita tidak perlu memaksakan kehendak, karena kita berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan bekerja melalui kekuatan, bukan paksaan. Ketika kita bekerja dengan kekuatan, kita merasa diberdayakan, penuh keyakinan, dan tahu bahwa setiap langkah adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Perbedaan yang paling mencolok antara paksaan dan kekuatan terletak pada rasa damai yang kita rasakan. Dengan paksaan, meskipun tujuan tercapai, beban terasa berat. Sebaliknya, kekuatan membawa kelancaran dan rasa damai, seolah-olah segala sesuatunya bekerja untuk kebaikan kita, meskipun kita belum tahu bagaimana atau kapan semuanya akan terwujud. Kekuatan yang diberikan Tuhan adalah kekuatan yang lembut namun penuh daya. Ketika kita selaras dengannya, kita merasa diberdayakan tanpa tekanan atau kelelahan. Tuhan bekerja dalam hidup kita, bukan dengan cara memaksakan kehendaknya, tetapi dengan membimbing kita melalui setiap langkah. Ia memberikan kekuatan yang cukup untuk melangkah dengan penuh keyakinan. Seperti sungai yang mengalir, kita tidak perlu memaksakan arusnya, hanya membiarkan diri kita terbawa oleh aliran tersebut. Bayangkan sebuah pohon yang tumbuh di hutan. Tidak ada paksaan dalam pertumbuhannya. Pohon itu tidak berusaha keras mencapai ketinggian tertentu atau mekar pada waktu yang tepat. Ia tumbuh dengan kekuatan alami yang diberikan oleh alam, selaras dengan aliran kehidupan. Begitu pula kita, saudaraku, Tuhan memberikan kekuatan alami untuk tumbuh dan berkembang. Namun, kita harus belajar untuk tidak memaksakan diri menjadi sesuatu yang kita anggap lebih baik atau lebih besar. Percayalah, kita sedang dipersiapkan untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan pada waktu yang tepat. Kekuatan Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan cara lembut namun penuh kuasa. Kita tidak perlu berjuang keras untuk meraihnya, karena Tuhan sudah menyiapkannya untuk kita. Ketika kita menerima kekuatannya, kita belajar melepaskan paksaan dan mengikuti aliran hidup yang telah disiapkan. Ini adalah kekuatan sejati, kekuatan yang tidak memaksa tetapi membawa kedamaian, keyakinan, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah. Jadi, saudaraku, mari kita berhenti memaksakan kehendak dan mulai bekerja dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Ketika kita mengalir dengan kekuatannya, kita menemukan bahwa hidup ini penuh kemudahan, kedamaian, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Tuhan tidak memaksa kita berjalan, tetapi membimbing kita dengan kasih-Nya, memberdayakan kita untuk menjalani hidup yang penuh makna dan tujuan. Bab 4. Keindahan dalam penerimaan. Saudaraku yang terberkati, seringkali kita terjebak dalam usaha mengubah segala sesuatu di sekitar. Kita berjuang memperbaiki keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Namun, ada rahasia mendalam yang dapat membebaskan kita dari beban hidup yang tidak perlu. Rahasia penerimaan. Penerimaan ini bukan berarti menyerah pada takdir atau membiarkan hidup tanpa tujuan, melainkan sebuah tindakan yang menyelaraskan kita dengan kehendak Tuhan. Kedamaian sejati datang dari pemahaman mendalam dalam perjalanan spiritual. Ada saat-saat ketika keadaan terasa jauh dari harapan. Kita merasa cemas, frustrasi,
bahkan marah pada situasi yang tak bisa kita kendalikan. Namun, kebahagiaan dan kedamaian sejati tidak datang dari perjuangan melawan keadaan, melainkan dari menerima apa yang ada dengan hati penuh cinta dan pengertian. Penerimaan adalah kekuatan luar biasa. Ketika kita menerima keadaan bukan dengan pasrah, tetapi dengan kesadaran penuh, kita membuka jalan bagi kejelasan. Penerimaan membawa kedamaian batin yang memungkinkan kita melihat lebih jelas, tanpa kabut ketegangan dan penolakan. Setiap kejadian, baik atau buruk, memiliki makna dan tujuan. Menerima bukan berarti menyerah pada penderitaan, tetapi menyadari bahwa ada kebijaksanaan lebih besar yang bekerja dalam hidup kita. Ketika kita menerima keadaan saat ini, kita selaras dengan aliran yang lebih besar, yang membawa kita menuju tujuan lebih tinggi, meskipun belum sepenuhnya kita pahami. Melepaskan perjuangan melawan apa yang ada adalah langkah pertama menemukan kedamaian sejati. Dengan hati terbuka, kita belajar menerima hidup dengan lapang dada. Ketika kita berhenti melawan dan mulai menerima, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Penerimaan ini membuka pintu bagi kekuatan batin yang jauh lebih besar dari yang kita sadari. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir bebas tanpa ada batu besar yang menghalanginya. Ketika kita menerima hidup seperti aliran sungai itu, tanpa melawan setiap belokan dan rintangan, kita akan menemukan bahwa kita mengalir dengan lebih mudah dan penuh tujuan. Penerimaan mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dengan mata yang penuh kasih. Alih-alih melihat kesulitan sebagai musuh, kita mulai melihatnya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kesulitan, kesedihan, dan tantangan yang kita hadapi bukanlah hal yang harus kita hindari, melainkan bagian dari perjalanan yang akan mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan tujuan hidup kita. Tuhan tidak memberi kita ujian tanpa alasan. Setiap pengalaman yang kita hadapi adalah bagian dari pelajaran yang kita butuhkan untuk tumbuh. Keindahan dalam penerimaan juga terletak pada kemampuan kita untuk melihat bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan yang harus kita capai dengan cara yang penuh paksaan. Dengan menerima, kita melepaskan ekspektasi yang membebani dan mulai menikmati setiap langkah yang kita ambil. Kita mulai merasakan keindahan dalam setiap detik yang kita jalani, meskipun dunia di sekitar kita tampak penuh dengan ketidakpastian. Penerimaan membawa kita pada pemahaman bahwa segala sesuatu dalam hidup ini adalah bagian dari kehendak Tuhan yang lebih besar. Kita mungkin tidak selalu memahami mengapa sesuatu terjadi, tetapi dengan menerima, kita membiarkan diri kita untuk dibimbing olehnya. Kita mulai merasa damai dengan apa yang ada, mengetahui bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada bersama kita, memberi kita kekuatan untuk terus melangkah. Penerimaan juga membuka kita pada kesadaran batin yang lebih tinggi. Ketika kita berhenti melawan, kita memberi ruang bagi diri kita untuk mendengarkan suara hati, untuk merasakan bimbingan ilahi yang selalu ada. Ini adalah momen ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita, bahkan ketika kita tidak memahaminya. Pada saat itu, Tuhan, dalam kebijaksanaannya, memimpin kita melalui setiap pengalaman. Hanya dengan penerimaan, kita bisa melihat kebijaksanaannya bekerja dalam kehidupan kita. Saudaraku, penerimaan bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebuah tanda kekuatan. Itu adalah tindakan yang membutuhkan keberanian untuk melepaskan kendali dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Ketika kita menerima, kita memberi izin kepada Tuhan untuk bekerja dengan caranya yang sempurna. Dalam penerimaan itu, kita menemukan kedamaian yang tidak dapat dibeli dengan segala kekayaan dunia. Kedamaian yang datang dari keyakinan bahwa kita sedang dipimpin menuju jalan terbaik untuk kita. Marilah kita belajar untuk menerima, untuk melepaskan apa yang tidak bisa kita ubah, dan untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam penerimaan, kita akan menemukan keindahan yang tak terhingga,
kedamaian yang melampaui pemahaman, dan kekuatan batin yang akan membawa kita melalui setiap tantangan hidup. Bab 5. Pertumbuhan melalui perubahan. Saudaraku yang terberkati, setiap jiwa yang terpilih pasti akan mengalami perjalanan yang penuh dengan perubahan. Perubahan adalah bagian dari takdir setiap individu. Namun, seringkali kita merasakannya sebagai proses yang tidak nyaman. Saat perubahan datang mengetuk pintu hidup kita, kita mungkin merasa cemas, takut, atau bahkan terkejut. Namun percayalah bahwa perubahan adalah jalan menuju pertumbuhan spiritual yang lebih dalam dan berarti. Menunggu dan menghadapi perubahan seringkali menjadi salah satu bagian yang paling menantang dalam hidup ini. Kita tidak tahu apa yang akan datang di depan, dan kadang-kadang ketidakpastian itu membuat hati kita gelisah. Namun Tuhan yang Maha Bijaksana tahu persis kapan waktu yang tepat untuk setiap perubahan terjadi dalam hidup kita. Dalam setiap langkah yang kita ambil, dalam setiap momen yang penuh dengan keraguan, Tuhan sedang bekerja untuk membawa kita menuju tujuan yang lebih tinggi. Perubahan, meskipun penuh dengan ketidakpastian, adalah proses yang sangat penting untuk pertumbuhan kita. Dalam setiap perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, kita dipanggil untuk meninggalkan kenyamanan yang kita kenal dan melangkah ke dalam wilayah yang belum kita pahami. Itu adalah bagian dari proses penyucian jiwa kita, mengikis segala sesuatu yang tidak lagi mendukung tujuan spiritual kita. Sama seperti biji yang harus pecah dan melewati tanah yang gelap untuk tumbuh menjadi pohon yang kuat, kita juga harus melewati ketidaknyamanan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan kuat. Penting untuk memahami bahwa dalam perjalanan ini, ketidaknyamanan adalah teman kita yang akan mengajari banyak hal. Tanpa perubahan, kita akan tetap terjebak dalam pola hidup yang stagnan, tidak berkembang, dan tidak pernah mencapai potensi tertinggi kita. Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, mengatur setiap perubahan dengan sempurna. Apa yang kita lihat sebagai tantangan atau cobaan sesungguhnya adalah langkah-langkah dalam rencananya yang agung untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengannya, lebih kuat dalam iman, dan lebih bijaksana dalam tindakan. Tantangan yang kita hadapi tidak datang tanpa alasan. Setiap tantangan adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar, yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan kepada diri kita yang sejati. Ketika menghadapi ujian hidup, jangan hanya melihatnya sebagai beban atau hambatan. Sebaliknya, pandanglah itu sebagai sarana yang digunakan Tuhan untuk memurnikan kita, menghapuskan apa yang tidak lagi diperlukan, dan menumbuhkan kualitas yang lebih tinggi dalam diri kita. Dengan setiap tantangan yang kita lewati, kita semakin menyadari kekuatan yang ada dalam diri kita, kekuatan yang hanya muncul ketika kita bersedia menghadapi perubahan dengan penuh keyakinan. Perubahan adalah kesempatan untuk membuka hati dan pikiran terhadap hal-hal baru. Melalui perubahan, kita belajar menanggapi kehidupan dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh pengertian. Tanpa perubahan, kita akan tetap terjebak dalam pola lama, tidak pernah berkembang, atau tumbuh menuju versi terbaik dari diri kita. Tuhan sering membawa kita keluar dari zona nyaman untuk menunjukkan jalan yang lebih luas, jalan yang penuh dengan cahayanya. Pikirkanlah bahwa sebagai jiwa yang terpilih, kita dipanggil untuk terus berkembang dan menyempurnakan diri dalam perjalanan spiritual ini. Perubahan bukanlah sesuatu yang perlu kita takuti atau hindari, melainkan sesuatu yang harus kita sambut dengan hati terbuka. Meski terkadang menyakitkan, seperti proses pembersihan dan pemurnian logam melalui api, jiwa kita pun harus melewati ujian dan tantangan untuk menjadi lebih murni, lebih kuat, dan lebih bercahaya. Dalam setiap perubahan, kita diberi kesempatan untuk melihat dunia dengan perspektif baru, lebih menghargai kehadiran Tuhan dalam setiap detail kehidupan. Ketika menghadapi perubahan dengan keberanian dan keteguhan hati, kita membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja lebih dalam hidup kita. Keberanian untuk berubah,
Untuk melepaskan apa yang tidak lagi sesuai dengan tujuan hidup kita, adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju transformasi spiritual yang lebih besar. Ketahuilah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam setiap proses perubahan, bahkan di saat-saat paling gelap, Tuhan selalu menyertai kita, memimpin dengan tangan penuh kasih. Dia tidak hanya ingin kita bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Jangan pernah ragu bahwa setiap perubahan adalah bagian dari rencana besarnya. Ketika perubahan datang dalam hidupmu, terimalah dengan hati terbuka. Itu adalah cara Tuhan mengarahkan langkah kita menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih penuh dengan kasih-Nya. Setiap tantangan adalah peluang untuk menjadi lebih kuat. Setiap perubahan adalah langkah menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, ketika kita melihat kembali perjalanan hidup, kita akan menyadari bahwa setiap langkah, tantangan, dan perubahan adalah bagian dari rencana ilahi yang indah, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan dan lebih bersinar dalam cahaya-Nya. Bab 6. Kepercayaan pada proses ilahi. Saudaraku yang terkasih, ada saat-saat dalam hidup ketika perjuangan terasa berat dan ketidakpastian seolah menjadi sahabat yang tidak diundang. Dalam momen seperti ini, jiwa kita diuji untuk melakukan hal yang paling sulit bagi manusia, melepaskan kendali. Namun, percayalah, melepaskan bukanlah tanda kelemahan. Justru itu adalah langkah terbesar menuju kebijaksanaan dan kepercayaan pada rencana ilahi yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Melepaskan kendali atas hasil adalah tindakan iman yang mendalam. Kita sering merasa bahwa dengan mengontrol segala sesuatu, kita dapat memastikan keberhasilan atau menghindari kegagalan. Namun, rencana Tuhan selalu lebih besar dan lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Biarkan Dia bekerja dalam hidupmu, dan percayalah bahwa segalanya akan berjalan sesuai kehendak-Nya yang penuh kasih. Namun kenyataannya, ada hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Sebagai manusia, kita hanya dapat berusaha, tetapi hasil akhirnya selalu berada di tangan Tuhan. Inilah mengapa kepercayaan kepada proses ilahi menjadi begitu penting. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan ketika kita tidak memahaminya. Ketahuilah, semua perjuangan dan ketidakpastian yang kita hadapi saat ini bukanlah tanpa tujuan. Tuhan tidak pernah membiarkan penderitaan kita sia-sia. Setiap langkah, setiap air mata, dan setiap doa yang terucap dalam kesunyian dirangkai dalam sebuah rencana yang lebih besar yang mungkin belum kita pahami sekarang. Sama seperti benang-benang yang tampak acak pada permukaan belakang sebuah sulaman. Jika kita melihat dari sisi Tuhan, kita akan menyaksikan sebuah karya seni yang sempurna. Kepercayaan pada proses ilahi berarti meyakini bahwa segala sesuatu terjadi pada waktu yang tepat dan dengan alasan yang tepat. Kita mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi percayalah, kita akan selalu mendapatkan apa yang kita butuhkan untuk tumbuh dan memenuhi tujuan jiwa kita. Bahkan ketika pintu tertutup atau jalan terasa buntu, itu adalah cara Tuhan melindungi kita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan rencananya. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah terlewatkan. Janji ini adalah inti dari iman kita. Tuhan telah menetapkan waktu untuk segala sesuatu, dan tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang dapat menghalangi apa yang memang diperuntukkan bagi kita. Jika sesuatu belum terjadi, mungkin itu karena waktunya belum tiba. Dan ketika saatnya tiba, tidak ada apapun yang dapat menghentikannya. Tuhan selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Percayalah pada proses ini, bahkan ketika jalannya tampak berliku. Dalam setiap detik penantian, Tuhan sedang bekerja, mempertemukan kita dengan peluang, mempersiapkan hati kita untuk menerima, dan mengarahkan langkah-langkah kita ke arah yang terbaik. Kadang-kadang kita merasa tergesa-gesa, ingin segera melihat hasil dari usaha kita. Namun,
Keindahan dari proses ilahi terletak pada pelajaran yang kita peroleh di sepanjang perjalanan, bukan hanya pada tujuan akhirnya. Ketika kita mampu menyerahkan segalanya kepada Tuhan, kita akan merasakan kedamaian yang melampaui pemahaman manusia. Beban yang kita pikul selama ini akan terasa lebih ringan, karena kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan memegang kendali atas semua yang kita alami. Ia memahami hati kita lebih dari yang bisa kita ungkapkan dalam doa, dan Ia bekerja untuk kebaikan kita, meskipun kita tidak selalu melihatnya. Melepaskan bukan berarti berhenti berusaha. Melepaskan berarti menjalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa hasil akhirnya tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan kita, tetapi pada rahmat Tuhan. Ini adalah bentuk penyerahan diri yang indah, di mana kita bekerja dengan segenap kemampuan, tetapi tanpa ketakutan akan kegagalan. Kita tahu bahwa apapun hasilnya, itu adalah bagian dari rencana ilahi yang sempurna. Ingatlah, setiap jiwa yang terpilih dipanggil untuk menghadapi tantangan yang unik. Namun, jiwa-jiwa yang terpilih juga diberi kekuatan khusus, kemampuan untuk percaya bahkan dalam ketidakpastian, dan keberanian untuk melangkah bahkan ketika jalannya belum terlihat jelas. Ketika kita memupuk kepercayaan ini dalam hati kita akan menemukan bahwa segala sesuatu mulai berjalan dengan cara yang ajaib. Hal-hal yang dulunya terasa mustahil tiba-tiba menjadi mungkin. Pertolongan yang kita butuhkan datang tepat pada waktunya. Saudaraku, beristirahatlah dalam kepercayaan ini. Biarkan Tuhan memimpinmu melalui perjalanan hidup ini. Fokuslah pada langkah-langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini, dan biarkan Tuhan mengatur langkah-langkah berikutnya. Setiap hari adalah kesempatan untuk mendekat kepadanya, untuk mempercayainya lebih dalam, dan untuk menyaksikan karya tangannya dalam hidup kita. Pada akhirnya, ketika kita melihat kembali perjalanan ini, kita akan menyadari bahwa Tuhan telah membawa kita lebih jauh daripada yang pernah kita bayangkan. Setiap perjuangan, setiap ketidakpastian, semuanya memiliki tempat dalam rencananya yang sempurna. Maka, lepaskan kekhawatiranmu, percayalah pada proses ilahi, dan yakinlah bahwa apa yang telah Tuhan siapkan untukmu jauh melampaui apa yang dapat kamu impikan. Kamu tidak sendiri. Tuhan sedang bekerja untuk kebaikanmu, bahkan saat ini. Bab 7. Menemukan makna melalui rasa syukur. Dalam setiap perjalanan hidup, ada satu kunci sederhana namun sangat kuat yang sering diabaikan. Rasa syukur. Rasa syukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah kita terima, tetapi juga tentang membuka hati untuk menyadari bahwa dalam segala keadaan, baik atau buruk, terdapat pelajaran dan berkat yang tersembunyi. Terkadang, rasa syukur terasa sulit ketika kita berada dalam kesulitan. Bagaimana kita bisa bersyukur ketika doa belum terkabul atau masalah terasa begitu berat? Namun, justru disinilah kekuatan rasa syukur bersinar. Ketika kita memilih untuk bersyukur bahkan dalam kondisi yang tampaknya tidak ideal, kita sedang menyelaraskan diri dengan energi positif yang mengundang keajaiban ke dalam hidup kita. Bayangkan hidupmu sebagai sebuah perjalanan panjang. Setiap langkah, baik yang mudah maupun yang berat, membawa makna yang lebih dalam. Ketika kita bersyukur atas langkah-langkah kecil, kita mulai melihat bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan kita. Rasa syukur membawa kedamaian di tengah kekacauan, membangun keyakinan bahwa Tuhan selalu bekerja dalam setiap detail hidup kita. Misalnya, ketika kamu menghadapi sebuah tantangan besar, cobalah bertanya pada dirimu, apa yang bisa aku syukuri dari pengalaman ini? Jawabannya mungkin sederhana. Pelajaran yang dipetik, kekuatan yang ditemukan, atau dukungan dari orang-orang tercinta. Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal ini, kamu akan menyadari bahwa bahkan badai terberat membawa hujan yang menyuburkan tanah jiwamu. Rasa syukur tidak hanya memberikan kedamaian, tetapi juga membuka pintu bagi berkat yang lebih besar. Dalam hukum spiritual,
Apa yang kita fokuskan akan bertumbuh. Ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki, kita mengundang lebih banyak hal baik ke dalam hidup kita. Tuhan menyukai hati yang bersyukur, karena hati itu memancarkan kepercayaan kepadanya. Ucapkan dalam hatimu, Tuhan, aku bersyukur atas segala yang telah Kau berikan, baik yang aku pahami maupun yang belum. Aku percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencana indah MU. Mulailah hari dengan menyebutkan 3 hal yang kamu syukuri. Mereka tidak harus besar, udara segar, makanan sederhana, atau kesehatan adalah berkat luar biasa. Sebelum tidur, tutup hari dengan mengingat kembali momen-momen kecil yang membawa kebahagiaan atau pelajaran. Latihan sederhana ini akan mengubah perspektifmu, mengurangi kekhawatiran, dan menguatkan imanmu. Ingatlah, rasa syukur adalah lensa yang membuat kita melihat berkat-berkat yang tak terlihat. Hal-hal yang kita anggap biasa mungkin sebenarnya adalah jawaban doa yang telah lama kita panjatkan. Dengan bersyukur, kita tidak hanya merangkul masa kini, tetapi juga mempersiapkan hati kita untuk berkat-berkat yang lebih besar di masa depan. Ketika rasa syukur menjadi bagian dari hidupmu, setiap hari, terlepas dari tantangan yang ada, akan terasa penuh makna. Bab 8. Afirmasi positif. Perjalanan ini bukanlah sekadar akhir dari sebuah bab, melainkan sebuah langkah awal menuju transformasi yang lebih dalam dan bermakna. Setiap doa yang telah kau panjatkan, setiap harapan yang kau simpan, dan setiap mimpi yang kau biarkan tumbuh di dalam hatimu adalah kekuatan yang mengalir dari Tuhan. Sebuah panggilan untuk menggali potensi luar biasa yang Ia tanamkan dalam dirimu. Ini bukan hanya tentang apa yang kau harapkan, tetapi tentang siapa dirimu ketika kau sepenuhnya menyerahkan dirimu kepadanya. Namun, seperti benih yang membutuhkan waktu dan perhatian, kita tidak bisa memaksakan proses pertumbuhannya. Tuhan bekerja dengan cara yang penuh harmoni, bukan melalui paksaan. Ketika hati, pikiran, dan tindakan kita selaras dengan kehendak-Nya, maka keajaiban akan hadir dalam hidup kita. Tidak dalam kecepatan yang terburu-buru, tetapi pada waktu yang tepat, sebuah cara yang sempurna yang hanya Tuhan yang tahu. Ucapkan dalam hati afirmasi ini. Aku percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa dan memahami setiap hasrat di dalam hatiku. Aku tahu bahwa setiap keinginan akan terwujud dengan caranya yang penuh kebijaksanaan. Aku bersyukur atas rencananya yang lebih besar dari yang aku bisa pahami, dan aku siap menerima berkat yang telah disiapkan untukku. Ini adalah inti dari perjalanan spiritual kita. Meyakini bahwa apa yang Tuhan telah tentukan untuk kita tidak akan pernah terlewatkan. Langkah-langkah kecil yang kita ambil dengan penuh iman akan membawa kita menuju kehidupan yang penuh kedamaian, kebijaksanaan, dan keberlimpahan. Perjalanan ini juga mengingatkan kita untuk kembali menemukan diri kita sendiri dalam cahaya kasih Tuhan yang tidak terbatas. Pada saat-saat penuh keraguan, ingatlah bahwa Tuhan selalu berjalan bersamamu. Dia menguatkan hatimu, membuka jalan yang tampak tertutup, dan mengubah segala bentuk keraguan menjadi sebuah keyakinan. Kamu tidak pernah sendiri dalam perjalanan ini, karena Dia selalu hadir dalam setiap langkahmu. Ketika hidup terasa berat dan ragu mulai menghampiri, kembali pada momen ini. Rasakan ketenangan dalam kenyataan bahwa kasih Tuhan selalu melingkupimu, memberi arah yang lebih jelas pada setiap jalan yang kau pilih. Perjalanan spiritual ini tidak pernah berhenti. Setiap langkah adalah kesempatan untuk tumbuh lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih selaras dengan rencana besarnya. Ambil sejenak waktu untuk merenung dan tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk lebih selaras dengan kehendak Tuhan? Mungkin jawabannya sederhana, tetapi jika diikuti dengan iman, hal kecil itu akan membuka pintu menuju sesuatu yang luar biasa. Percayalah, doa-doamu telah didengar. Mimpimu sedang dijalin dalam sebuah desain yang indah, yang akan terlihat dengan jelas pada waktunya.
Jangan pernah menyerah. Kamu lebih kuat dari yang kau kira, lebih dicintai dari yang kau bayangkan, dan lebih dekat dengan keajaibannya daripada yang terlihat. Sampai kita bertemu lagi di pesan berikutnya. Tetaplah percaya, teruslah melangkah, dan jadilah cahaya yang menerangi dunia di sekitarmu.